Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Selamat datang di SPCast Social Political Podcast dengan saya Muhammad Rafi Ar-Rasyid di sini sebagai moderator. Teman-teman, mungkin sudah sering mendengar tentang BEM, HIMA, atau UKM. Tapi bagaimana dengan Ormex? Ormex merupakan organisasi mahasiswa yang bersifat independen dan tidak terikat secara langsung dengan struktur organisasi internal kampus. Contohnya seperti kami, HMI, PMII, GMNI, dan lain sebagainya. Topik ini kami angkat karena masih banyak mahasiswa yang mungkin belum paham apa itu Ormex atau bahkan belum mengetahui apa itu Ormex, bagaimana perannya dan keberadaannya kadang dianggap tabu di lingkungan perguruan tinggi. Melalui podcast ini, harapannya bisa membangun sudut pandang yang lebih objektif dan terbuka terhadap keberadaan Ormex. Untuk membahasnya lebih dalam, telah hadir bersama kita di sini Saudara Faras, perwakilan dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI, dan Saudara Lintang, perwakilan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII. Selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Faras dan Saudara Lintang telah meluangkan waktu untuk hadir dan berbagi insight pada hari ini. Untuk segmen yang pertama, kita ada segmen pembukaan. Bagaimana kabarnya Mas Faras hari ini? Sehat, alhamdulillah, luar biasa pokoknya. Alhamdulillah. Bagaimana Mas Lintang kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan sangat baik, insyaallah. Alhamdulillah. Untuk kesibukan akhir-akhir ini ngapain aja Mas Lintang? Saya lebih banyak ke KKN hari ini. Tadi lagi masa-masa KKN ya Mas? Ya, prokeran di desa. Siap. Jadi orang desa. Kalau Mas Faras? Ya, kerja dikit-dikit lah. Siap. Mencari pundi-pundi. Alhamdulillah. Dengan kesibukan masing-masing masih bisa diluangkan waktunya untuk hadir di sini ya. Baik, kita masuk ke segmen selanjutnya mengenai pembahasan. Karena mungkin teman-teman sudah sangat tidak sabar membahas tentang Ormex ini. Yang pertama kita masuk segmen berikutnya, yaitu kita akan mulai membahas dari dasar terlebih dahulu. Supaya teman-teman pendengar juga bisa paham akan konteksnya sebenarnya apa itu organisasi ekstra kampus atau yang sering disebut sebagai Ormex ini. Terkadang istilahnya memang sering kita dengar, tapi tidak semua mahasiswa tahu akan maksudnya. Sehingga kalau misal dari Mas Faras dulu, menurut Mas apa esensi dari Ormex yang Mas ikuti? Silahkan Mas Faras. Oke, siap, terima kasih ya. Mungkin nanti lebih ngobrol-ngobrol aja ya. Kalau aku panjang jelasin nggak asik nanti ya. Jadi nanti aku nyampaikan dikit, nanti bisa dikomentari atau mungkin ditambahi sama Lintang gitu ya. Sahabat Lintang. Oke, siap sahabat Lintang. Oke. Oke. Jadi organisasi eksternal itu kan tadi dari dijelaskan ya, lumayan lengkap tadi di awal. Jadi memang organisasi yang bukan dari kemahasiswaan kampus, tapi memang tetap organisasi kemahasiswaan karena memang penyusun-penyusunnya itu atau mungkin anggota-anggotanya itu adalah mahasiswa gitu ya. Ada mungkin mahasiswa yang D4, D3, S1, S2, S3 atau mungkin bahkan jenjang perkuliahan yang lainnya gitu ya. Nah, jadi memang kalau dikatakan ini organisasi kemahasiswaan ya, tapi memang tidak terikat dengan kemahasiswaan di kampus sendiri. Nah, lalu esensinya apa gitu ya? Nah, sebenarnya kalau dari kami sendiri itu kan bisa dibilang paling mudah ya dibandingkan dengan organisasi eksternal yang lainnya gitu. Mungkin PMII, GMNI, apalagi HMI gitu yang lebih sepuh gitu ya. Nah, jadi untuk kami sendiri memang punya sebutan juga dan kita melabeli diri kita itu sebagai anak kandung reformasi gitu. Karena kita memang lahir bertepatan dengan kondisi situasi saat itu gitu. Dan kelahiran dari kami sendiri ya merupakan respon dari situasi negeri kita, karena kan di kami ada Indonesianya ya. Jadi kita memang adalah bentuk respon dari aktivis-aktivis dakwah yang mana sebelumnya itu kan kita tuh berfokusnya itu ke masjid-masjid gitu ya, melalui LDK, FSLDK kalau tahu ya, yang Forum Silaturahmi Dakwah Kampus se-Indonesia. Itu awalnya memang berawal dari FSLDK. Lalu ketika itu di Kongres ke-10 kalau nggak salah gitu ya, itu bertepatan dengan situasi yang tidak
tidak ideal lah Indonesia, sehingga aktivis-aktivis dakwah ini memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih strategis dibanding kita bergerak di masjid-masjid. Perlu ada jalanan yang diisi, perlu ada ruang-ruang aksi yang diisi, sehingga itu akan mengkonkretkan ya gerak-gerak aktivis-aktivis dakwah yang dulunya belabel masjid ya, tapi ini semakin meluas karena juga kita tuh memiliki prinsip yang namanya tuh syumuliyatul Islam atau Islam yang menyeluruh gitu, syumuliyatul Islam. Jadi Islam itu nggak hanya tentang masjid, Islam itu nggak hanya tentang sholat, Islam itu nggak hanya tentang rukun Islam, rukun iman, tetapi tentang semua hal yang berkaitan dengan kehidupan kita, tentang ekonomi, politik, kesehatan, dan berbagai hal. Nah, itulah esensi dari Ekstra, terutama dari kami ya. Mungkin itu di awal. Oke, terima kasih Mas Waras ya atas tanggapannya tadi. Menarik mengenai bahwa kami yang cukup muda, namun saat ini kader-kadernya terlihat cukup banyak ya Mas Waras ya. Terlihat sedikit ya. Ya. Terlihat cukup. Dan menarik juga mengenai anak kandung reformasi karena memang dibentuk setelah tahun 98 gitu ya Mas. Pas 98. Pas 98. Oke. Kalau dari Mas Lintang sendiri? Silakan. Oke, baik, terkait PMI sendiri, kalau saya melihat sebelum masuk ke PMI sendiri, mungkin mengenai esensi dari organisasi mahasiswa eksternal, kalau saya lebih memahaminya lebih ke kalau di kelas itu namanya teori, nah Ormek itu sebagai realitanya. Jadi bagaimana kita bisa mengimplementasikan teori yang kita dapat, mengimplementasikan pembelajaran yang kita dapat di ruang-ruang kelas untuk merespon realita yang ada. Melalui apa? Salah satunya juga melalui organisasi mahasiswa eksternal itu. Nah, PMI sendiri atau Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini dulu juga lahir bagaimana itu menjadi respon terhadap situasi kondisi bangsa kala itu. Jadi memang ini mewadahi kaum-kaum santri pada awalnya yang mana mereka juga tidak hanya belajar di dalam dunia pesantren atau tidak hanya dalam mengaji saja, tapi bagaimana juga merespon agenda-agenda intelektual. Jadi di kampus-kampus itu maka didirikan yang namanya PMII, yang mana nanti anggotanya itu beranggotakan para mahasiswa. Nah, PMI sendiri nanti pada dasarnya berpacu pada Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana membawa 4 agenda untuk menjadi dasar, mulai dari nilai-nilai tauhid, kemudian hablum minallah, hablum minanas, dan hablum minal alam. Ada 4 nilai itu. Itu yang mendasari bagaimana teman-teman kala itu menciptakan atau membentuk tujuan dari PMI itu sendiri, sehingga itu menunjukkan bahwa mahasiswa muslim ini tidak hanya berfokus pada nilai-nilai mengaji ataupun nilai-nilai spiritual saja, tapi juga merespon kondisi-kondisi dinamika yang ada di masyarakat, yang mana ini juga terkadang tidak cukup diwadahi di internal kampus. Oleh karena itu dibentuklah PMI sebagai organisasi mahasiswa eksternal, yang mana selain mengembangkan nilai-nilai agama, nilai-nilai spiritual, mereka juga merespon nilai-nilai bagaimana hubungan dengan manusia sama manusia, yang mana ini nanti dikaitkan dengan kepedulian terkait nilai-nilai keadilan, kemudian nilai-nilai kemanusiaan, dan bagaimana nilai-nilai ketuhanan yang nanti juga berkaitan dengan nilai kemanusiaan tadi. Dan yang tak kalah penting juga merespon dengan kondisi alam, bahwa manusia itu diciptakan juga salah satunya untuk merawat alam. Jadi di PMI ini juga kita melihat atau merespon segala dinamika yang terjadi di alam, misalnya bagaimana mengawal agar tidak terjadi kerusakan lingkungan, kemudian juga bagaimana alam ini tetap terjaga, seperti itu. Oke, gitu ya, dari teman-teman dari Mas Faras dan Mas Nina sudah sama-sama menyampaikan. Dan kesimpulan di awal, mungkin PMI dan kami dibentuk di atas dasar pemikiran pendiri-pendiri terdahulu mengenai kepentingan pentingnya untuk membentuk sebuah organisasi yang kalau misal di PMI mengenai tadi hablum minallah, hablum minanas, dan hablum minal alam gitu. Dan tadi di kami diawali dari FSLDK, yaitu dari masjid-masjid, namun berkembang dan mulai menyadari juga tidak hanya di masjid-masjid bahwa Islam itu juga ada di politik, ada di ekonomi, dan ada di masyarakat. Gitu teman-teman. Jadi cukup menarik mengenai esensi dari kami dan PMI yang hari ini telah hadir. Selanjutnya mengenai isu yang sering muncul dari keberadaan masing-masing ormek tersebut masih dianggap tabu atau bahkan mungkin sensitif di beberapa perguruan tinggi. Menurut pandangan dari Mas Lintang dan Mas Faras, kenapa pandangan seperti ini masih muncul sampai sekarang?
Mungkin dari Mas Lintang kalau bicara. Baik, mungkin terkait pandangan Ormek yang hari ini masih tabu, tentunya bukan hal yang tidak bisa kita hindari lagi. Ya terkadang itu bukan karena organisasi mahasiswa eksternalnya, tapi terkadang hanya karena beberapa oknum yang kebetulan oknum itu terlibat di dalam Ormek. Nah, pandangan orang-orang yang tidak tahu terkadang menilai bahwa perilaku dari salah seorang oknum itu mengeneralisasi perilaku dari Ormek itu sendiri. Nah, perlu kita pahami bersama bahwa terkadang Ormek ini seringkali juga dikaitkan dengan partai-partai politik, yang mana itu terkadang juga menutup bagaimana mahasiswa melihat menjadi Ormek ini tabu, kemudian Ormek ini kental dengan kepentingan-kepentingan politis sesaat. Nah, itu juga menjadi refleksi bersama bagi kita yang hari ini berada di Ormek untuk bagaimana kita juga tetap menjagalah terkait kedekatan dengan partai politik atau bahkan bagaimana hubungan dengan orang-orang yang berada di pemerintahan. Bukan berarti menutup tidak ada hubungan, tapi juga bagaimana bisa menjadi mitra dan bagaimana bisa menjadi mitra kritis juga seperti itu. Jadi selain menjadi mitra kolaborasi juga harus siap menjadi mitra kritis. Tapi kan kebanyakan juga terkadang kita tidak siap menjadi mitra kritis, yang itu terkadang memunculkan hal-hal tabu ataupun hal-hal yang menarasikan Ormek ini menjadi negatif. Nah, padahal kalau kita lihat esensinya lagi, kita buka lagi nilai-nilai dasarnya, entah itu dari PMII, entah itu dari kami, entah itu dari GMNI, tentu atau Ormek-Ormek lainnya, tentu mereka mempunyai nilai-nilai yang sangat baik, nilai-nilai yang tujuannya sangat mulia untuk bangsa, untuk negara seperti itu. Nah, oleh karena itu juga kader-kader dari Ormek ini sendiri juga perlu untuk bagaimana memahami nilai-nilai itu tadi, sehingga dalam mengimplementasikan berjalannya organisasi mahasiswa eksternal ini juga bisa dilandasi atas dasar nilai-nilai yang tepat, bukan hanya asal berjalan atau lekat dengan kepentingan seperti itu. Jadi memang kalau dibilang Ormek ini sangat tabu dengan hal-hal yang tabu tadi, tentu juga tidak begitu. Ormek ini memiliki tujuan yang bagus dan mempunyai arah gerak yang jelas seharusnya seperti itu. Jadi memang Ormek ini sebagai tempat wadah belajar, tempat wadah berdinamika untuk melihat realitas yang lebih luas daripada hanya sekedar di dalam lingkungan kampus seperti itu. Menurut Mas Lintang, harusnya Ormek itu memiliki nilai-nilai yang mulia sebenarnya, namun gara-gara oknum-oknum beberapa oknum yang mungkin menjelekkan Ormek itu sendiri, sehingga banyak mahasiswa ataupun masyarakat berpikir atau bahwa Ormek itu quote-unquote jelek lah gitu ya Mas ya. Oke, siap. Kalau dari Mas Faras sendiri? Oke. Sebenarnya kenapa orang-orang tuh memandang Ormek itu ya ibaratnya antagonis lah ya, jahatnya. Itu ya karena Ormek tuh sering disangkut pautkan dengan persaingan politik yang ada di kampus gitu, dinamika perpolitikan yang ada di kampus. Kayak misalnya setiap pemilu gitu ya, pemiluan itu kan selalu golongan-golongan Ormek ini yang terlibat, sehingga dilihatnya sebagai ini adalah kelompok-kelompok atau gerbong-gerbong itu yang mengeksklusifkan diri gitu loh, mengeksklusifkan diri, mereka pengennya menang, mereka pengennya berkuasa. Nah, itulah yang membuat kenapa banyak, ya nggak banyak sih, ada orang-orang tuh yang nggak menyukai, karena kayak punya ambisi untuk apa sih, ambisius banget gitu kan, ambisius banget. Nah, sebenarnya kalau tadi kita dari PMI, dari kami, ya pun dengan mungkin barangkali kalau sama gitu ya dengan Ormek yang lain, ya kita kan sebenarnya ini menjadi ruang pembelajaran kan. Tadi kalau dikatakan Mas Lintang, kalau di kelas itu adalah teori, kalau di sini itu praktiknya. Ya sedikit banyak kita pun berpraktik tentang politik, perpolitikan. Apalagi pastinya teman-teman udah mendengar gitu ya tentang bahwa kampus itu adalah miniatur negara. Ya meskipun hari ini ada beberapa birokrat itu yang menentang hal itu gitu kan, baik dari kampus ataupun luar kampus. Wah, kampus kok negara-negara, kampus itu tempat belajar gitu. Tapi nggak bisa dibegitukan. Kampus itu tetap gimana pun di sini orangnya bermacam-macam, heterogen. Ya, dan siswa dengan mahasiswa itu udah beda. Apalagi mahasiswa punya nilai-nilai kan, agent of change dan lain sebagainya gitu kan. Sehingga bisa diibaratkan bahwa memang kampus ini adalah tempat untuk berdinamika lebih, jangan sekedar cuman kelas pulang, makan, tidur. Gitu kan. Jadi apa bedanya dengan yang tidak kuliah gitu kan? Kita kan di sini kuliah itu nggak hanya sekedar berteori kayak tadi disampaikan Mas Lintang, sahabat Lintang gitu kan. Tapi kita di sini juga belajar banyak gitu. Nah, terus masuk yang tadi aku sempat notice gitu ya tentang
kayak haus akan kemenangan. Nah, kalau tadi aku juga singgung bahwa di sini kita belajar tentang politik, sebenarnya di politik tuh apa sih yang ingin dicapai gitu ya? Kan yang dicapai itu adalah politik kan sering disampaikan adalah kendaraan gitu ya untuk menyampaikan hal-hal tertentu dari suatu kelompok gitu. Nah, berarti ketika mau menyampaikan sesuatu hal tersebut dalam politik ya harus menang dulu gitu kan. Harus menang dulu. Kalau nggak menang ngapain berpolitik gitu kan, ngapain bersaing, ya mending ngajar ngaji aja. Kalau yang Islam ya ngajar ngaji aja, ngajar TPA aja. Karena kan kita ingin, PMI ingin memberikan nilai yang lebih, kami ingin memberikan nilai yang lebih pun dengan ormek yang lainnya, sehingga bisa dikatakan kemenangan ini adalah menjadi kendaraan gitu loh, untuk mengoptimalkan nilai-nilai yang ingin kita sampaikan. Tapi memang kan kita kan juga ada yang namanya prinsip-prinsip kayak mungkin yang sekarang hari ini dikenal gitu NPD, atau mungkin kalau dulu pernah ada buku yang viral tuh tentang apa itu 70 menjadi orang berkuasa, 70 cara apa sih itu? Aku agak lupa itu ya, sempat baca dulu. Itu kan salah satunya adalah dengan tidak mengumbar ambisi. Nah, sedangkan hari ini ormek-ormek itu terlihat sangat berambisi gitu. Nah, itulah yang dilihat dan dianggap oleh mahasiswa-mahasiswa ini sebagai pihak yang jahat, berambisi, ingin menang, ingin berkuasa. Padahal tidak seperti itu. Mereka seperti itu karena ya berpolitik, sehingga harus bersaing untuk apa? Untuk bisa menyampaikan nilai-nilai kebaikan yang bermacam-macam tadi itu. Kami dengan Syumulatul Islamnya, terus PMI dengan 4 pilar nilainya tadi, mungkin dengan ormek yang lain ada yang lain juga gitu ya. Itu sih kenapa bisa muncul pandangan seperti itu gitu, Mas. Dari Mas Faras mengatakan bahwa dianggap antagonis karena terlalu terlihat ambisinya untuk menang di pemilu gitu ya. Karena itu sebenarnya salah satu cara agar visi dan misi dari ormek tersebut dapat dilaksanakan dengan lebih optimal. Selanjutnya masih mengenai tabu di lingkungan kampus. Kehidupan ormek ini seringkali di masyarakat atau di mahasiswa itu tidak dikaitkan dengan akademik, bahwa terdapat beberapa mahasiswa yang mengatakan bahwa kehidupan organisasi ekstra kampus, organisasi mahasiswa ekstra kampus tersebut jauh dari kehidupan akademik, sehingga hal tersebut juga dianggap tabu. Maka dari itu, kalau misal tanggapan dari Mas Faras ataupun dari Mas Lintang, gimana sih seharusnya sebagai kader salah satu organisasi mahasiswa ekstra kampus, dan bagaimana seharusnya hubungan antara ormek dan juga pihak kampus? Seperti itu dari Mas Faras lebih dahulu. Yang akademiknya di sini mungkin yang dimaksud akademik itu tentang perkuliahan mungkin gitu ya. Jadi kalau tadi di awal banget aku menyampaikan bahwasannya ketika kita mahasiswa tuh nggak hanya bisa berfokus di bangku-bangku kelas gitu ya, kita harus eksplorasi hal yang lainnya. Ya itu adalah porsi yang berbeda gitu loh. Jadi di organisasi ekstra kita belajar hal porsi yang memang tidak dipelajari di kelas, dan pun di kelas ya fokus untuk belajar. Dan jadi agak berat juga tuntutan ormek kalau harus memperbaiki kalau harus sama-sama memberikan nilai-nilai akademik yang kayak di kelas-kelas kampus gitu ya. Tapi bukan berarti kita kegiatan yang bodoh gitu ya. Kita juga banyak gitu ya kegiatan-kegiatan yang memang menunjang daya nalar kritis pikiran otak kita gitu ya. Bukan berarti terus kegiatan-kegiatan kita karena nggak bersangkutan dengan akademik, kita kegiatannya yang full panas-panasan di jalan, nggak kita juga gitu ya. Kalau di kami sendiri ya, itu memang ada pembagian bidangnya, yang mana bidangnya nggak hanya tentang pengkajian dan juga aksi strategis aja gitu. Ada yang namanya sosmas gitu ya. Kalau berkaitan dengan penalaran gitu ya, dengan akademik, kita juga ada yang namanya PSDMS, yang mana itu memang berfokus ke pendidikan gitu. Jadi bisa kita bedah buku, kita baca buku bareng, kita diskusi gitu. Terus ada juga departemen tuh yang namanya
pembinaan gitu. Jadi pembinaan ini fokusnya adalah peningkatan ya keilmuan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan mahasiswa itu dalam bentuk mentoring gitu. Jadi mentoringnya ini dalam kelompok-kelompok kecil gitu ya, kelompok-kelompok kecil yang melingkar, yang mana itu di setiap pekannya ketemu dan di situ membahas diskusi tentang buku, diskusi tentang dinamika yang ada di kampus gitu. Nah, lalu dengan hubungan Ormek dengan kampus gitu ya. Nah, sebenarnya kan kalau mau ditilik ke belakang gitu ya, di tahun 80-an kalau nggak salah, mungkin nanti bisa dikonfirmasi gitu ya. Ketika zaman itu adalah zaman pemisahan antara penyatuan antara organisasi mahasiswa dengan kampus, NKKBKK kalau nggak salah itu ya. Itu kan yang dulu tuh organisasi mahasiswa tuh nggak ada yang namanya organisasi intra, semuanya ekstra semua, sehingga mereka akan leluasa dan juga nyaman gitu untuk berdiskusi, berdialektika, lalu juga mengkritisi pemerintah gitu ya. Karena memang nggak terikat dengan siapa-siapa. Tapi di zaman Soeharto kala itu di tahun 83 ada program NKKBKK yang mana itu kampus-kampus ini membentuklah organisasi-organisasi yang namanya organisasi intrakampus, senat kalau dulu ya. Nah, itu tujuannya tidak bukan adalah untuk mengumpulkan orang-orang yang tadi suka berorganisasi itu agar mereka lebih bisa terkondisikan gitu. Nah, lalu untuk hari ini, konteksnya pada hari ini, nah kalau yang namanya kita sebagai organisasi ekstra terus mau menjadi seperti intra gitu ya, yang memiliki memiliki ADART yang terikat dengan kampus, itu jelas nggak bisa gitu, sangat nggak bisa gitu kan, karena kita memang labelnya saja ekstra, tetapi sangat bisa dan bahkan sangat-sangat terbuka gitu ya untuk yang namanya menunjang potensi-potensi kampus itu sendiri. Misal komisariat kami UNY, kami komisariat UNY bisa juga loh gitu ya bermitra dengan UNY-nya, karena kita komisariat yang di UNY, meskipun kita ekstra tetap bersinergi gitu ya dengan kampus. Misal kita bersilaturahim rutin dengan mungkin dosen-dosen atau mungkin beberapa pimpinan yang ada di kampus gitu ya. Untuk apa? Ya untuk saling memahamkan. Kan kadang kita tuh ada sentimen, ada anggapan karena kita tuh nggak ngobrol gitu kan. Karena kita nggak saling tahu apa yang diingin kampus, apa yang diinginkan ekstra. Taunya karena ada traumatis mungkin ya di tahun 98 itu ya, kericuhan yang diinisiasi oleh orang-orang ekstra, kami HMI, PMI itu bergejolak di itu, sehingga melihatnya bahwa ekstra-ekstra ini adalah tokoh-tokoh orang-orang yang sangat kontra dengan dengan pemerintah. Dan hari ini di kampus negeri apalagi gitu kan, kampus yang memang dikelola oleh pemerintah gitu, jadinya menganggap bahwa ini adalah orang-orang radikal yang perlu dijauhkan dari struktur kita gitu. Nah, tapi sebenarnya sangat bisa untuk kita berkolaborasi gitu. Oke, terima kasih Mas Faras atas penyampaiannya ya. Tadi sudah sangat dijelaskan bahwa kalau dari kami sendiri ada beberapa bidang ya, emang itu tidak hanya mengenai keislaman yang secara Islam TPA lah tanda kutip, tapi juga ada bidang seperti PSDMS yang bisa ada bedah buku, dan juga ada bidang pembinaan yang tiap minggunya ada FGD untuk membahas suatu isu tertentu seperti itu. Kalau dari Mas Lintang sendiri? Ya, memang betul sekali tadi yang disampaikan Mas Faras. Apabila memang beban akademik itu sepenuhnya diberikan kepada organisasi mahasiswa ekstra atau Ormek, itu juga memang cukup berat. Tapi yang perlu kita sadari bersama bahwa apa yang dilakukan Ormek ini juga bukan berarti semuanya tidak ada nilai akademisnya. Contoh seperti ini, ketika orang berpandangan bahwa Ormek itu turun ke jalan, Ormek itu hanya mengkritis kebijakan pemerintah dan sebagainya. Kita juga harus bisa merefleksi diri bagaimana hari ini kita belajar, hari ini kita bisa belajar aman di kelas, kemudian bisa membaca banyak buku di kelas, itu juga karena salah satu kebijakan politik. Oleh karena itu, dengan adanya kita mengikuti Ormek, dengan adanya kita berdinamika di organisasi mahasiswa ekstra, itu secara tidak langsung kita juga melek dengan kebijakan-kebijakan yang ada, yang nanti luarannya juga mengawal kebijakan-kebijakan pendidikan agar berjalannya pendidikan di kampus, berjalannya pendidikan bagi mahasiswa-mahasiswa itu bisa terselenggara dengan baik.
Jadi bukan berarti Ormek ini melakukan kegiatan-kegiatan yang jauh dari nilai-nilai akademis, karena pada praktiknya apa yang dilakukan Ormek ini juga mengawal kebijakan-kebijakan akademis. Jadi ya harus kita pahami bersama bahwa kita itu belajar di dalam ruang kelas dengan nyaman, kita itu belajar dengan banyak referensi yang tidak terbatas untuk hari ini, itu juga karena adanya satu kebijakan politik yang ini juga perlu kita kawal, yang mana pengawalannya juga salah satunya bisa melalui organisasi mahasiswa ekstra yang nantinya itu menumbuhkan kepekaan sosial, kepekaan terhadap kebijakan-kebijakan yang ada pada pemerintah. Jadi bukan berarti kita kerucutkan atau kita kecilkan bahwa kegiatan akademik itu hanya bisa dilakukan di dalam kelas, hanya bisa dilakukan di dalam lingkungan kampus. Enggak juga. Dengan kita melek kebijakan, dengan kita melek kondisi yang ada di luar kampus, itu juga secara tidak langsung kita membantu terselenggaranya kebijakan-kebijakan di dalam kampus dengan baik, seperti itu. Nah, kemudian di PMI sendiri ini juga sama, mengawal bagaimana tidak hanya berfokus pada kegiatan-kegiatan keagamaan, tapi juga tadi menunjang bagaimana kita mengembangkan kajian terhadap suatu isu, nanti ada bidangnya sendiri, kemudian juga untuk menunjang minat bakat yang tidak hanya berfokus pada diskusi saja ataupun mengaji saja, tapi juga untuk pengembangan minat bakat juga ada bidangnya sendiri, kemudian juga kegiatan-kegiatan kajian untuk merespon isu-isu yang terjadi, seperti itu. Nah, tak kalah penting juga untuk kegiatan-kegiatan kaderisasi, bagaimana memberikan pendidikan terhadap kadernya, memberikan pelatihan terhadap kadernya. Jadi tidak semata-mata kita ini hanya kumpul kemudian ngopi sampai malam nggak ada luarannya, bukan, tapi juga bagaimana kalaupun ngopi pun juga membahas berbagai agenda-agenda ataupun kegiatan-kegiatan yang positif, seperti itu. Kemudian kaitannya dengan mitra kampus juga tidak sama apa yang disampaikan Mas Faras juga, bahwa memang organisasi ekstra ini bukan berarti ancaman bagi kampus. Tentu kampus harus bisa melihat bahwa adanya organisasi ekstra ini tidak jauh dari memberikan kontribusi untuk kemajuan kampus juga. Selain bisa menjadi mitra untuk berkolaborasi, juga bisa menjadi mitra kritis. Bagaimana nanti kampus ini juga perlu ketika ada kritik dari Ormek, kritik dari organisasi mahasiswa ekstra itu tidak disikapi sebagai mungkin terkesan ini pelecehan terhadap kampus, ini merendahkan kampus, bukan. Harusnya kampus merefleksi bagaimana kritik-kritik itu bisa untuk menjadikan kebijakan-kebijakan kampus ini lebih baik. Jadi kampus ini seharusnya bisa melihat bahwa adanya Ormek ini ada menjadi potensi tersendiri bagi kampus tersebut. Karena Ormek ini juga secara nggak langsung ketika bisa memberikan kritik yang membangun, bisa memberikan kontribusi yang baik, nanti nama kampus sendiri juga yang akan terangkat, seperti itu. Mungkin itu. Oke, terima kasih Mas Lintang atas penyampaiannya tadi. Ya saling menambahkan ya dari tadi Mas Faras dan Mas Lintang membicarakan mengenai lingkungan akademik dan juga hubungan Ormes dengan kampus, bahwa memang di kami dan PMI sendiri itu ada berbagai bidang, sehingga tidak hanya berfokus di agama Islam saja, namun ada di PMI ada bidang minat bakat itu untuk pengembangan bakat dari mahasiswa itu sendiri, dan juga ada di bidang kajian untuk agar terselenggaranya pendidikan baik hari ini itu tidak lepas hubungannya dari Ormex dan masyarakat yang kritis yang sudah mengembangkan undang-undang ataupun peraturan sehingga kita bisa belajar di kelas dengan nyaman dan aman, seperti itu. Oke, selanjutnya mengenai perannya, dilihat dari peran bagaimana Ormex seharusnya berkontribusi dalam mengembangkan kesadaran sosial, politik, maupun moral mahasiswa di tengah isu-isu nasional saat ini. Mungkin nanti Mas Faras dan Mas Lintang bisa sharing contoh nyata apa sih yang udah dilaksanakan dari kami ataupun PMI mengenai advokasi ataupun program-program yang pernah dilaksanakan untuk pengembangan mahasiswa ataupun masyarakat. Mungkin seperti itu dari Mas Lintang. Oke. Nah, tentu dari PMI sendiri juga banyak sekali kontribusi yang kita berikan dalam mengadvokasikan isu-isu yang terjadi di masyarakat. Tentu kalau di tingkat pusat sendiri banyak juga mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin kurang tepat, yang nanti bisa diaudiensikan di Dewan Perwakilan Rakyat, yang itu nanti juga bisa diundang-undangkan. Nah, kebetulan kalau konkret nyata sendiri di tingkat daerah sendiri, seperti halnya kemarin juga banyak berkontribusi bermitra dengan Kabupaten Sleman, bagaimana memberikan inovasi kegiatan yang membangun di kepemudaan, seperti halnya kemarin diskusi, talk show dan sebagainya. Nah, itu juga bagian dari kontribusi bagaimana Ormek ini tidak hanya berfokus merawat nilai intelektual di dalam kampus saja, tapi juga mencerdaskan kehidupan masyarakat di luar kampus. Karena kita tahu, kita sadari bersama bahwa tidak semua masyarakat
di Indonesia ini bisa merasakan nikmatnya bangku kuliah. Oleh karena itu adanya Ormek ini justru, atau kalau dalam hal ini PMII ya, menjadi peluang sendiri bagi teman-teman yang di luar kampus juga bisa tercerdaskan secara akademik, meskipun tidak semasif mereka yang berkuliah seperti itu. Tapi seenggaknya itu bisa membangun kesadaran masyarakat terhadap kepekaan sosial, membangun kesadaran masyarakat terhadap dinamika yang terjadi di lingkungan, sehingga mereka lebih peduli lagi terhadap apa yang terjadi dan mengetahui tentang hak-hak dan kewajibannya seperti itu. Jadi memang bagaimana teman-teman PMI tidak hanya berfokus pada lingkungan masyarakat, untuk akhir-akhir yang dilakukan hari ini juga banyak berkolaborasi dengan kegiatan-kegiatan atau stakeholder di daerah, tentunya untuk membangun tidak hanya relasi tapi juga itu tadi, bagaimana membangun daerah dengan melalui SDM maupun kegiatan-kegiatan lainnya seperti itu. Ya, terima kasih Mas Lintang atas penyampaiannya. Lainnya dari Mas Faras mungkin? Oke, kalau yang belum lama itu kan ada ini ya, yang Agustus kemarin itu, kericuhan Agustus itu ya, kericuhan Agustus September itu kan, itu juga ada peran-peran dari gerakan-gerakan ekstra, salah satunya di bangku-bangku audiensi gitu kan. Ketika itu ada dari berbagai ekstra, kami, HMI, PMI, Ratang, bahasa audiensi DPR rame-rame itu. Oh, yang rame-rame itu ada PMI, yang lainnya kurang tahu ya. Tapi di situ rame kan? Iya, betul. Rame. Nah, sehingga itu kayaknya langsung sama Dasko ya kalau nggak salah ya. Dasko ya. Dasko. Nah, sama Dasko, dan itu menurut kami itu adalah sesuatu yang ya luar biasa, apalagi kalau kita tonton bersama di situ terdapat tuntutan-tuntutan tegas gitu kan dalam audiensi tersebut. Ada bebaskan kawan-kawan kami yang tertahan, lalu ada beberapa juga tuntutan-tuntutan berkenaan tentang kemarin itu kan masalah utamanya kan juga ketika kita diberatkan dengan kondisi yang ada, efisiensi malah para DPR ini terkesan berfoya-foya gitu kan. Nah, tuntutan seperti itu pun yang dibutuhkan oleh kita gitu kan, sebagai masyarakat yang bisa dibilang lebih beruntung gitu kan, karena kan kalau tadi disampaikan Mas Lintang, memang kita nggak semuanya itu kuliah, orang-orang sumber kita. Kalau terakhir dulu pernah, nggak tahu ya sekarang udah berubah atau belum datanya, dulu tuh 11% apa ya, nggak tahu ya sekarang ya berapa 11% yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Nanti dikoreksi aja kalau memang salah gitu ya, semoga bisa terus naik gitu kan jumlahnya gitu. Lalu peran yang dilakukan oleh kami sendiri ya, kalau di lingkup kampus itu mungkin kalau di akhir-akhir kemarin itu kita di Idul Adha ya, pertama itu ada bersama masyarakat itu kita di daerah Kulon Progo, Gunung Kidul, di Gunung Kidul kita mengadakan kegiatan-kegiatan aksi sosial, itu membantu kampung-kampung Gunung Kidul yang nggak pernah ada Idul Adha gitu ya, ada Idul Adha tapi nggak ada menyembelihnya gitu loh, karena mereka kan terbatas untuk kondisi ekonominya gitu ya. Jadi mereka kita bantu untuk adakan hewan-hewan sembelihan gitu, dengan kita melakukan galangan donasi, lalu kita kolaborasi dengan beberapa pihak yang memang bisa mensupport kami gitu ya, lalu kita ke sana untuk membantu mereka. Itu salah satunya kalau di bidang sosial. Lalu untuk di bidang gerakan ya, karena kami sendiri memang geraknya itu cukup aktif di isu-isu umum, terlebih di isu-isu keislaman gitu ya. Seperti di aksi kemarin, di aksi Palestina, kita ikut terlibat langsung baik dalam perumusannya, konsolidasinya, teklabnya, bahkan di instrumen-instrumen aksinya kita terlibat langsung gitu. Jadi dari orator sampai pada pengelola aksi, atau mungkin bahasanya kalau kita kan perangkat aksinya ya, kita ada beberapa pos yang kita kelola gitu. Nah, dan tentunya di pos-pos lain banyak yang kita isi juga gitu sih, kalau disebutkan mungkin agak banyak ya. Nah, tapi intinya kita itu dari ekstra ini mungkin hari ini gitu ya, tidak terlalu, ini mungkin autokritik juga ya untuk ekstra gitu ya,
tidak terlalu bisa menyesuaikan dengan zaman barangkali gitu ya. Karena hari ini mahasiswa itu, anak-anak muda itu banyak ingin berdampaknya itu melalui volunteer dari komunitas-komunitas, misal komunitas kolong jembatan, komunitas mengajar di kolong jembatan gitu ya. Lalu komunitas apa? Nah, seharusnya ekstra ini dengan label mereka ingin berdampak, ya kita harusnya bisa mengikuti dinamika ke ranah-ranah tersebut gitu ya, meskipun sudah mulai dicoba gitu kan, harapannya agar apa, agar eksistensi yang sudah terbangun cukup lama ya, kalau mungkin HMI dari tahun sekian, PMI dari tahun sekian, kami dari tahun sekian, itu kan udah puluhan tahun gitu ya, ya paling mudah 20-an tahun, yaitu agar tetap terjaga gitu sih untuk peran dari ekstra sendiri. Oke. Jadi dijelaskan dari Mas Lintang ataupun Mas Waras sama-sama menjelaskan bahwa ekstra itu cukup berperan penting lah di kehidupan mahasiswa ataupun di masyarakat itu sendiri, karena telah disebutkan tadi bahwa tidak sampai 20% untuk siswa SMA yang melanjutkan yang bisa melanjutkan bangku kuliah, sehingga tadi di PMI ada melaksanakan talk show ataupun sosialisasi di masyarakat yang menggait dengan Kabupaten Sleman mengadakan talk show agar masyarakat juga bisa lebih terdidik dan mendapatkan pendidikan yang bisa sama dengan mahasiswa-mahasiswa yang duduk di bangku perkuliahan. Sedangkan di kami sendiri tadi disebutkan oleh Mas Waras bahwa di Kulon Progo tadi ada desa yang ketika Idul Adha tidak menyembelih hewan, tapi kemarin tahun ini diberikan dari pihak kami untuk hewan sembelihan, sehingga mereka bisa merasakan Idul Adha dengan menyembelih hewan kurban seperti itu. Sehingga dengan adanya seperti itu dari pihak PMI ataupun kami juga sangat berdampak di kehidupan masyarakat atau mahasiswa itu sendiri. Oke, selanjutnya segmen terakhir sebelum nanti masuk ke pertanyaan netizen. Oke, segmen terakhir ini mengenai kaderisasi di PMI, dan kami mungkin bisa jelaskan lebih lanjut, tapi kan setiap organisasi nanti ada kaderisasinya masing-masing dan mungkin berbeda di kami ataupun PMI. Mungkin nanti silakan Mas Lintang, Mas Waras menjelaskan proses kaderisasi di orang masing-masing itu seperti apa. Silakan Mas Waras. Oke, kalau dari kami sendiri kan ada beberapa ya jenjang untuk pengkaderan. Itu memang di jenjang awal itu ada yang namanya itu Daurah Marhalah 1. Jadi untuk Daurah Marhalah sendiri atau mungkin sering disebut DM gitu ya, itu ada 3 tingkatan, Daurah Marhalah 1, 2, dan 3 gitu. Dan kebetulan dari aku sendiri memang masih kroco gitu ya, baru Daurah Marhalah 1 gitu. Nah, mungkin untuk kader-kader yang lainnya di UIN itu sebenarnya udah ada yang sampai Daurah Marhalah 2 bahkan 3 gitu ya. Nah, selain itu juga, selain Daurah Marhalah sebagai penjenjangan utama dari teman-teman kami, kita juga ada penjenjangan yang mana itu berkaitan dengan kompetensi diri. Itu biasanya setelah DM2 atau Daurah Marhalah 2 itu ada yang namanya DPMK, dari Daurah Pemandu kami gitu. Jadi Daurah Pemandu kami ini adalah pelatihan atau pengkaderan agar kader-kader kami ini memiliki kompetensi untuk bisa ya menggerakkan kader-kader kami yang lainnya. Jadi mereka dibekali ilmu-ilmu yang lebih daripada kader-kader yang tidak ikut DPMK ini gitu. Untuk apa ya? Untuk biar bisa mengkoordinir, karena kan ketua itu atau mungkin pimpinan itu pastinya dituntut sebagai orang yang paling tahu. Kalaupun belum tahu ya harus mencari tahu gitu kan, karena ketika ada apa-apa ketua inilah yang harus paham gitu ya, meskipun nanti ada yang namanya forum diskusi, kalau mungkin di kita tuh namanya syuro gitu ya, tapi ya seenggaknya ketua itu atau pimpinan itu harus mengetahui lebih tentang penyikapan yang ada. Lalu setelah itu ada yang namanya TFI juga. TFI itu bisa dilaksanakan ya mungkin setelah DM2 atau setelah DM3 gitu ya. Jadi namanya itu training for instruktur gitu. Jadi adalah training atau mungkin pembekalan untuk kader-kader kami itu yang memang sudah siap untuk menjadi instruktur atau mungkin apa ya,
Instruktur itu seperti artinya lah instruktur, biar bisa menjadi seorang yang bisa menginstruksikan gitu ya. Tapi tentunya dalam ranah-ranah kekamian gitu ya. Nah itu, jadi untuk pengkaderannya seperti itu. Nah lalu untuk di UNY sendiri itu memang dalam kaderisasinya itu kita banyak fokus itu ya di DM1-nya ini gitu kan. Karena untuk DM2 itu biasanya dilaksanakan oleh teman-teman daerah, atau mungkin kalau di Jogja itu Sleman. Lalu ada yang DM3 itu biasanya melaksanakan teman-teman wilayah atau mungkin provinsi ya, itu dari Yogyakarta. Ya kalau Jawa Tengah berarti ya kayak Semarang gitu ya melaksanakan yang DM3, atau mungkin kalau yang DM2 itu misal Solo gitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi tingkat kaderisasinya seperti itu. Oke, jadi tadi kalau di kami sendiri ada beberapa tahapan mulai dari DM1, DM2, dan DM3. Dimana setelah DM2 nanti juga kader-kader tersebut akan ada uji kompetensi atau pembekalan kompetensi, yaitu DPMK. Setelah DPMK nanti dilanjutkan dengan TFI atau Training for Instructor gitu ya. Namun di lingkup UNY sendiri melaksanakan DM1 karena untuk DM2 dan 3 dilaksanakan di tingkat kabupaten hingga wilayah seperti itu. Oke. Kalau dari PMI sendiri Mas? Ya, kalau dari PMI sendiri hampir sama ya, ada jenjang-jenjangnya seperti itu. Kalau tadi di kami ada DM, di PMI di awal itu ada Mapaba atau masa penerimaan anggota baru, di mana Mapaba ini sesuai dengan namanya itu lebih ke pengenalan kondisi-kondisi yang ada di PMI, kemudian arah geraknya PMI seperti apa, terus PMI itu apa, lebih ke dasar-dasar untuk pengenalan terhadap anggota-anggota baru. Nah, di jenjang berikutnya ada PKD atau yang sering kita kenal dengan pelatihan kader dasar. Nah, ini adalah tingkat pengkaderan setelah Mapaba, yang mana ini nanti tujuannya memberikan wawasan kader yang lebih mendalam. Bagaimana mereka tahu landasan geraknya, kemudian tahu kenapa harus seperti ini, kemudian mereka tahu tujuan dari PMI ini dibangun atas dasar apa. Itu nanti di PKD, bagaimana mereka benar-benar memahami esensi dari PMI itu sendiri. Nah, kemudian setelah PKD nanti ada yang namanya PKL. Tapi tentu dari PKD tadi ada beberapa cabang-cabang pengkaderan juga. Itu nanti ada tentang instruktur dan sebagainya. Nah, setelah itu di atasnya ada PKL, pelatihan kader lanjut. Nah, di situ adalah bagaimana lebih ke menekankan tentang kepemimpinan, di mana nanti kader-kader PMI tadi yang sudah memiliki nilai-nilai dasar tadi juga bisa menjadi seorang aktor atau seorang pemimpin. Bagaimana merumuskan rencana strategis, kemudian mengembangkan kemampuan leadership, kemudian menyikapi setiap problematika yang ada baik di eksternal maupun internal organisasi itu sendiri. Nah, jadi memang itu sudah terstruktur dan sudah melalui tahapan-tahapan yang terukur, sehingga ketika kader itu betul-betul melakukan atau melalui proses jenjang pengkaderan dengan baik, tentu nantinya juga akan terjelaskan secara pribadi yang baik dan siap menjadi pemimpin. Tapi ya sama dengan Mas Faras, saya sendiri juga masih kroco, masih di tingkat dasar seperti itu. Jadi ya lebih banyak belajar. Sahabat merendah semua ini dua orang ini. Saya juga belajar banyak dari Akhi Faras. Jangan Mas Raffi ini. Waduh. Kader kami DM3 ini. Waduh. Udah PKL ya. Oh, Bung Raffi. Bung, jadi Bung ya. Lengkap di sini. PPAB. Jadi di PMI sendiri kalau misal tadi di kami ada DM1, 2, 3, DM awal itu kalau di PMI namanya Mapaba, lalu dilanjutkan di PKD, di mana nanti ada berbagai cabang-cabang yang lebih khusus dan lebih terstruktur juga di situ ya. Sebelum nanti dilanjutkan ke tingkat yang paling atas udah PKL. Lanjutan. Oke, gitu ya mengenai proses kaderasi dari masing-masing Ormex, yaitu yang saat ini hadir, yaitu kami dan PMI. Selanjutnya ada pertanyaan dari netizen. Ini kemarin kami menyebarkan di Instagram PMI UNY. Lalu ada yang tanya mengenai saya tertarik untuk daftar Ormex tersebut, daftar Ormex. Kalau misal cara daftarnya itu seperti apa dan gimana? Begitu. Siapa dulu nih? Maba yang tanya mungkin ya. Ini dari Mas Lintang dulu, silakan Mas. Oke.
Sebenarnya kalau untuk mendaftar ke Ormek atau masuk ke Ormek, kalau di PMI sendiri juga sangat mudah ya teman-teman. Jadi memang kalaupun ada nanti informasi mapaba itu biasanya juga akan ada banyak flyer ataupun banyak media-media untuk menyebarkan info mapaba. Nah di sana juga ada kontak person cara pendaftarannya. Teman-teman cukup mengakses link itu ataupun mendaftar melalui kontak person yang ada. Tetapi tidak menutup kemungkinan misal hari ini kok belum ada mapaba, nah tapi saya mau bergabung di PMI gitu. Nah itu gabung aja terlebih dahulu tidak apa-apa. Jadi melalui kegiatannya, melihat kegiatannya seperti apa, kemudian mengikuti kegiatannya. Nanti tentu teman-teman yang ada di PMI ini nanti sangat terbuka dan akan merangkul teman-teman. Bukan berarti teman-teman kemudian belum pengkaderan tidak bisa ikut, enggak. Nanti pengkaderan ini juga akan mengikuti setelah teman-teman masuk, kemudian juga ada info pengkaderannya, silahkan bisa diikuti seperti itu. Karena kan tidak setiap bulan, setiap minggu ada pengkaderan. Nah, tapi kan kendalanya kan di situ. Jadi memang tidak harus terkadang menunggu pengkaderan terlebih dahulu baru join, tetapi ketika sudah ibaratnya tergerak untuk join, untuk tergerak untuk menebarkan kemanfaatan yang lebih luas, ya silahkan bergabung, misal melalui teman-teman dekatnya yang kebetulan bergabung ke PMI, atau bisa mengakses melalui Instagram kegiatan-kegiatan PMI di situ. Nanti ketika ada kegiatan langsung saja bergabung seperti itu. Tentu teman-teman yang ada di dalam juga akan terbuka seperti itu. Oke, berarti kalau misal di PMI boleh untuk ikut walaupun bukan kader di PMI, kalau ada kegiatan boleh. Silahkan untuk join terlebih dahulu. Yeah. Sehingga nanti kalau misal udah ada mapaba bisa langsung mendaftar aja, nanti kita ikuti kaderisasi pada umumnya. Betul sekali. Oke, kalau dari kami sendiri Mas? Ya sama, mirip gitu kan. Jadi sebenarnya ekstra kan mirip-mirip gitu kan. Jadi kita kan ini tempat untuk belajar ya. Jadi yang namanya belajar kan masuk jangan dulu, nanti dulu, tunggu tanggal segini belajarnya gitu. Ya enggak, ketika memang ada teman-teman yang nantinya pengen belajar, menyampaikan keinginan untuk bergabung, untuk terlibat, ya sangat terbuka gitu pastinya. Untuk mendaftar ya sama, kita nanti ada form pendaftaran. Dan untuk DM sebenarnya di bulan depan, November kan akhir bulannya ini, tepat di awal November banget itu nanti akan ada DM1 gitu dari UNY gitu. Jadi untuk pendaftaran tapi udah tutup gitu ya. Mungkin mau bisa daftar ini. daftar gitu. Nah jadi mungkin kalau next gitu ya, ada flyer-flyer dari ekstra teman-teman bisa dalami dulu aja gitu. Kira-kira cocok nggak nih dengan teman-teman? Apakah cocoknya di PMI, kami, GMNI, atau mau ikut beberapa juga bisa-bisa aja. Atau nggak ada yang ngelarang gitu kan? Nggak ada yang ngelarang karena kan barangkali kalau di kaderisasi awal kan itu tahapnya masih belajar dasar ya. Jadi mencari tahu dulu aja gitu. Kira-kira teman-teman tuh cocok yang mana nih gitu kan? Terus dari gerak-geraknya teman-teman lebih nyaman sama yang mana nih itu, tapi kalau bisa ikutnya kami aja gitu. bercanda Ya apa-apa kan kader dari kami. Oke, gitu ya dari teman-teman. Jadi untuk yang tertarik untuk mendaftar dari kami atau PMI nanti sebelum ada DM atau ada mapaba nanti bisa ikut kegiatan masing-masing dulu. Nanti kalian bisa belajar dulu di kegiatan di internal Ormex itu seperti apa, kegiatannya ngapain aja, dan nanti kalian bisa menentukan mau join yang mana. Ini ada pertanyaan lagi, tadi itu ada pertanyaan bahwa kalau misal bukan kader apakah boleh ikut kegiatan, tapi yang tadi udah jawab juga bahwa itu sangat diperbolehkan. Jadi Mas Faris sudah mengatakan bahwa mau belajar harus nunggu dulu, nunggu ada pembukaan dulu gitu ya teman-teman. Jadi bagi yang tertarik untuk berdaftar silahkan untuk nanti join dulu kegiatannya sambil nunggu ada DM1 ataupun ada mapaba bukaan seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke segmen terakhir, di mana ini sebelum di kesimpulan, saya ingin mendengar closing statement dari kedua narasumber kita yang hebat kali ini. Mungkin nanti ada pesan ataupun harapan ataupun kesimpulan yang ingin disampaikan dari Mas Faras ataupun Mas Lintang mengenai Ormek dan mahasiswa kedepannya itu seperti apa? Seperti itu, mungkin dari Mas Lintang lebih dahulu. Mungkin nggak banyak closing statement yang saya sampaikan terkait Ormek sendiri. Ya, setelah apa yang saya lalui dan saya pelajari sendiri melalui berbagai dinamika yang terjadi di organisasi mahasiswa ekstra, pada praktiknya ya teman-teman jangan mudah apatis terhadap Ormek, apalagi mengecilkan Ormek ini hanya syarat kepentingan dengan politik, enggak juga. Tapi kalaupun memang dikatakan bagaimana nilai-nilai politiknya, ya justru ada ya, karena itu tadi kita bisa menemukan sebuah kebijakan, kita bisa menemukan sebuah kondisi yang aman pada hari ini, itu juga tidak jauh dari
kebijakan politik. Oleh karena itu penting bagaimana kita melihat politik atau melek politik secara secara umum seperti itu, sehingga jadi mahasiswa itu jangan apatis terhadap politik juga, dan menjadi mahasiswa itu juga tidak mudah untuk ibaratnya langsung melebeli sebuah kegiatan itu dengan pandangan yang sempit. Tentu kita harus banyak observasi, banyak melihat, banyak menjalin silaturahmi. Tentu kalau saya dulu waktu awal-awal menjadi maba juga sering dikatakan bahwa jangan ke ormek seperti ini nanti, seperti ini. Tapi ketika saya juga harus membuka diri, bagaimana saya berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di ormek, kemudian membuka diri dengan komunikasi dengan teman-teman yang ada di ormek ini, ormek itu, dan sebagainya. Tentu mereka mempunyai pemikiran-pemikiran yang hebat, dan tentu di dalamnya tidak murni hal-hal yang buruk, teman-teman. Jadi memang banyak kegiatan positif yang bisa kita ambil. Jadi saran saya memang sebelum kita memberikan keputusan, sebelum kita melabeli sesuatu, cobalah untuk membuka diri dan membuka komunikasi terlebih dahulu terhadap pihak-pihak yang ingin kita labeli tadi, sehingga setelah kita berkomunikasi, setelah kita berdinamika, setelah kita berinteraksi, barulah ambil kesimpulan. Jangan sampai hanya dengar dari orang ini, orang itu, dan sebagainya, karena juga rugi. Menjadi mahasiswa itu kan waktunya kita untuk mengekspor sedalam-dalamnya, waktunya kita untuk membuat ibaratnya kesalahan seluas-luasnya, untuk bagaimana besok kedepannya bisa menjadi orang yang baik, bisa menjadi menjadikan perilaku kita yang lebih tepat lagi, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Lintang. Selanjutnya Mas Waras, ada closing statement? Oke. Oh, nggak ada. Ada. Jadi kan ada closing, nggak ada. Oke, kalau untuk closing statement ya tadi udah bagus yang selama kita diskusikan tadi ya. Harapannya ini menjadi ya mungkin barangkali inisiasi yang baik gitu ya dari teman-teman BMF MIPA. Terima kasih banyak gitu ya sudah diundang dari teman-teman BMF MIPA. Sampaikan salam ke Ketua BEM-nya Mas Dewa, Mbak Nabila, dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih banyak karena ini adalah momen yang menurutku cukup baik gitu ya, sangat baik bahkan gitu, untuk kita ya bisa belajar lebih gitu kan. Karena kan sebenarnya ormek ini tempat belajar gitu ya, tempat belajar seperti yang tadi kita diskusikan selama berapa tadi, kurang lebih 1 jam kurang ya. Nah itu, jadi kalau ada quotes itu ya, semakin kita berilmu semakin kita merasa tidak tahu gitu kan. Nah jadi itu pun yang disampaikan di Al-Kahfi itu kan. Nah, jangan lupa baca Al-Kahfi juga ini hari Jumat ya. Itu kan di situ ada kisah tentang Nabi Musa yang merasa paling tahu, siapa orang paling berilmu di dunia ini, aku, wah gitu Nabi Musa gitu. Tapi ternyata Allah menegurnya dengan memerintahkan Nabi Musa untuk menemui Nabi Khidir yang memang beliau itu memiliki ilmu yang lebih gitu. Nah jadinya kadang kayak kita ini merasa udah yang paling tahu, paling berilmu gitu ya, tapi sebenarnya tuh masih banyak gitu loh hal yang kita tidak ketahui gitu kan. Jadi pun tentang ormek ini, jadi harapannya tidak ada lagi lah yang saling membenci antar ormek. Aku rasa nggak ada lah saling benci gitu ya, adanya persaingan gitu ya. Tapi mungkin jangan sampai ada kebencian itu dari berbagai pihak terhadap pihak yang lain gitu. Kenapa ya, meskipun kecuali itu pihak yang melakukan kebengisan ya, kayak mungkin Zionis gitu, itu patut untuk dibenci gitu. Nah tapi kalau perbedaannya itu hanya sebatas cara pandang, terus ide, ya masa harus dilarang sih ide gitu kan? Karena ide kan bebas, apalagi negara kita bukan negara diktator, bukan negara yang harus A, kita kan negara demokratis gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa memahami ketika teman-teman merasa memang tahu, merasa berilmu gitu ya. Ya harapannya jangan terus melakukan judgement gitu ya dengan berbagai hal gitu. Ini pesanku aja gitu. Karena pun itu naluriah manusia untuk merasa paling unggul gitu sebenarnya ya. Tapi yang pesan yang ingin aku sampaikan, mau teman-teman nggak berormek, nggak suka ormek, ataupun berormek, jangan yang berormek nggak suka yang nggak berormek, atau membenci yang memilih jalan lain, ataupun yang tidak berormek jangan mencemooh orang-orang yang berormek. Dan perlu kita melakukan evaluasi masing-masing. Ormek perlu autokritik gitu ya, mungkin kegiatannya benar-benar nggak relevan barangkali ya harus diperbaiki. Dan teman-teman yang lain kalau memang mau memperbaiki ormek ya masuklah, lalu coba berikan warna yang baru, suasana baru, hawa-hawa baru gitu. Karena dari aku itu aja sih. Oke.
Terima kasih ya tadi closing statement dari Mas Faras dan Mas Lintang mulai diskusi kita yang hampir 1 jam ini dari pukul 10-an gitu. Luar biasa sekali atas penyampaian dan ide-ide yang disampaikan dari PMI maupun dari kami yang diwakilkan oleh Mas Faras dan Mas Lintang tadi. Dari obrolan bersama dua narasumber ini kita jadi paham bahwa Ormek itu bukan hal yang tabu seharusnya, bahwa Ormek itu hadir sebagai ruang pembentukan karakter, kesadaran sosial dan kepekaan terhadap isu-isu bangsa. Tantangan memang ada, betul, baik dari komunikasi, persepsi maupun koordinasi dengan pihak-pihak tertentu. Namun sebenarnya itu bisa dijembatani dengan dialog terbuka dan saling menghargai, dan salah satunya dengan diskusi seperti ini. Seperti itu. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Mas Lintang dan Mas Faras setelah hadir di SPCast kali ini. Terima kasih atas insight dan pengalaman yang telah dibagikan tadi. Saya Raffi sebagai moderator kali ini pamit undur diri. Sampai jumpa di SPCast selanjutnya. Tetap semangat, tetap kritis dan terus berpikir terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.